warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar Supandi dari kelas TI 24H. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jump search. Jump search itu sendiri adalah sebuah algoritma pencarian ya, yang cara kerjanya itu melakukan lompatan-lompatan tertentu dari array untuk mempersempit ruang pencarian. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini saya ada gambarnya ya. Untuk cara kerjanya, eh, di sini kan datanya ada 16 ya. Kalau indeks kan dari 0. Nah, kalau di jam set itu sendiri kan kita harus mencari berapa untuk lompatannya. Nah, untuk datanya di sini kan ada 16 ya. Kan kalau itu dihitungnya dari angka 1. Kalau indeks itu dari angka 0. Dan di sini kita untuk menghitung lompatannya itu dari angka 1 ya. Di sini ada 16. Nah, karena di 16 itu adalah 4. Nah, jadi di sini kita melakukan lompatan sebesar 4 ya. Untuk lompatannya di sini ada kita cari angka 77 di sini di gambar ini ya, di contoh ini. Nah, sekarang kita lakukan lompatan. Nah, di sini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 ke angka 2. Nah, di sini kita lompat. Nah, berarti kalau lompat itu si jamset itu akan meng-scan atau melihat. Nah, pas lompatan itu apakah ada data yang kita cari. Nah, di sini tidak ada ya. Nah, lanjut lagi ke lompatan yang kedua, lompat lagi ke angka 8. Nah, di sini juga data yang kita cari itu nggak ada. Nah, lompat lagi ke lompatan ketiga. Nah, nggak ada juga nih di sini. Lompat lagi. Nah, baru ada angka yang kita cari yaitu angka 77 atau data 77. Nah, website itu akan setelah data yang kita cari itu ada, dia akan melakukan pencarian secara berurutan ya atau kayak linear search. Emang pakai linear search ya. Nah, di sini kita cari data secara berurutan, nah itu langsung ke angka 77. Nah, sudah dapat angka atau data yang kita cari ya. Untuk penjelasannya segitu saja dari saya ya. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan dalam codingan. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi PS Code ya untuk mendemonstrasikan codingannya. Di sini saya sudah membuat file atau kelasnya, kalian juga bisa buat. Nah, di sini saya menggunakan nama jamset aja ya, biar lebih gampang diingat juga. Nah, di sini pertama-tama kita buat dari jump search. Lalu kita buat variabelnya. Di sini saya gunakan n. Nah, sudah ya. Lalu kita buat kita buat untuk mencari lompatan. Kita lihat step. Ini ada integer step ya. Integer step ini di sini ada integer match floor. Nah, ini untuk membuatkan hasil akar kuadrat yang akan digunakan untuk kelompatan data ya. Nah, untuk match sqrt ini untuk menghitung akar kuadrat dari panjang array. Gitu ya, teman-teman. Lalu kita buat lagi.
sama dengan nol. Untuk prep ini adalah ini ya variabel yang digunakan untuk menyimpan indeks lompatan sebelumnya. Lalu kita buat loopingan atau looping lah. Di sini saya menggunakan while ya. While, while-nya ini loopingan ini jadi akan terus berjalan selama nilai pada indeks lompatan saat masih lebih kecil dari nilai yang akan dicari ya. Untuk fungsi match main step n ini digunakan untuk memastikan indeks tidak melebihi batas array gitu teman-teman. Lalu di sini loopingannya sudah. Lalu kita untuk mencari yang linear ke belakang kita looping lagi. Eh, indeks melebihi batas array nilai tidak akan ditemukan. Jadi kita buat jika eh, mulai ditemukan nanti indeksnya kembali, jadi kembalikan ke indeksnya, dikembalikan ke indeksnya gitu. Segitu ya teman-teman untuk eh, cara jam seletnya. Lalu di sini kita akan buat datanya, bikin public static. Sini kita masukkan datanya. Di sini saya datanya bebasnya teman-teman, sesuai data teman-teman aja. Di sini saya akan menggunakan angka 2, 3, lalu 5, 10, 11. Nah, di sini menggunakan data segitiga saya teman-teman. Lalu kita buat data yang kita cari itu mau apa.
Saya di sini menggunakan 17 saja lah. Dengan 24 tempat saja. Baik, kerja sepadan jam. Lainnya. Nah, lalu coba kita eh, ini ya, yang coba. Baik teman-teman, tadi ada sedikit error ya, saya cut dulu karena takutnya lama. Sekarang sudah benar. Nah, jadi tadi saya salahnya itu dari sintaksnya. Terusnya match min. Tadi saya tulis match main. Dan saya rapiin lagi di sysout-nya supaya nanti pas outputnya juga lebih enak dilihat. Nah, di sini saya cari angka 5 dan muncul. Nah, ini untuk outputnya elemen 5 atau data yang dicari adalah 5 dan ini adalah present dari indeks kedua. Kan dari 0 dulu ya, jadi 0, 1, 2. Di sini coba kita run lagi, kita cari angka 17. Coba kita. Nah, ada lagi teman-teman tuh. Ada elemen ke atau data ya 17 dari indeks keempat. Nah, mungkin segitu saja em, penjelasan saya mengenai jam search. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang eh, dalam segi perkataan atau saya secara menjelaskan juga kurang jelas ya. Karena di sini saya masih belajar. Dan juga untuk error tadi bisa dijadikan pelajaran juga baik untuk teman-teman juga eh, untuk melakukan saat sedang melakukan coding ya agar fokus ya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.